Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Friskila dengan NIM F10812111019 dari kelas 3A reguler, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang capaian pembelajaran 10, yaitu siswa cerdas berbakat dan tunanetra. Nah, siswa cerdas berbakat dan lambat belajar merupakan dua kelompok siswa yang berbeda. Kelompok pertama memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi, sedangkan kelompok kedua memiliki kemampuan lebih rendah dari siswa-siswa pada umumnya. Nah, capaian pembelajaran yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama itu ada pengertian siswa cerdas berbakat. Yang kedua, karakteristik siswa cerdas berbakat. Yang ketiga, bimbingan bagi siswa cerdas berbakat. Yang keempat, pengertian tunanetra. Yang kelima, klasifikasi karakteristik anak tunanetra. Yang keenam, dampak tunanetra terhadap anak. Dan yang ketujuh, intervensi atau pendidikan, model pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian siswa cerdas berbakat. Nah, istilah dari kata berbakat merupakan terjemahan dari kata gifted, yang berarti kemampuan intelektual tinggi. Jadi, siswa cerdas atau berbakat adalah siswa yang memiliki kemampuan intelektual atau taraf intelijensi yang unggul. Dengan keunggulan ini diharapkan siswa yang memiliki kecerdasan atau berbakat akan memiliki peluang besar untuk mencapai prestasi tinggi dan menonjol dalam bidangnya, baik peluang untuk pekerjaan atau mencapai prestasi tinggi. Selanjutnya, karakteristik siswa cerdas berbakat. Ada 5. Yang pertama ada fokus, yang kedua keingintahuan tinggi, yang ketiga emosi yang berlebihan, 4 sensitif, dan 5 imajinasi berlebihan. Dalam karakteristik siswa cerdas berbakat, anak berbakat adalah individu yang unik dengan karakteristik atau kebutuhan yang tersendiri yang relatif berbeda dengan anak normal pada umumnya. Munculnya karakteristik dan kebutuhan khas pada anak berbakat tersebut di samping berdampak positif juga melahirkan sisi negatifnya. Nah, dalam bentuk-bentuknya berikut adalah karakteristik siswa cerdas berbakat. Yang pertama, fokus. Anak-anak yang berbakat bergerak ketika mereka bosan. Ketika anak ingin melakukan aktivitas, mereka akan lebih berkonsentrasi daripada kebanyakan anak pada umumnya atau pada usianya. Yang kedua tadi, keingintahuan yang tinggi. Anak-anak yang sangat berbakat sangat ingin tahu. Terkadang mereka akan menghabiskan semua energi mereka untuk satu hal. Keingintahuan ini terkadang bisa menyulitkan orang tua mereka untuk memahaminya. Yang ketiga ada emosi yang berlebihan. Nah, kepekaan anak membuat mereka sangat emosional seperti khawatir tentang keadilan sosial, kekerasan, atau masalah lingkungan. Dengan demikian, mereka itu memiliki masalah kesadaran sosial. Yang keempat, sensitif. Seringkali anak-anak akan lebih merasa sensitif, baik dengan bau-bau tertentu atau suara yang keras mengganggu mereka. Ini membuat mereka susah untuk berkonsentrasi dan tidak fokus. Yang kelima, imajinasi berlebihan. Anak-anak berbakat tampaknya hidup di dunia mereka sendiri. Mereka dengan mudah menemukan dan menciptakan ide untuk menghindari kebosanan. Biasanya, mereka akan menggambar, menulis, atau membayangkan cerita. Nah, selanjutnya teknis bimbingan bagi siswa cerdas berbakat. Nah, program bimbingan anak berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada pengajaran pengayaan. Pengajaran pengayaan yaitu pembinaan siswa dengan jalan menyediakan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman atau perluasan kepada anak-anak. Nah, setelah siswa menyelesaikan
semua tugas mereka yang diprogramkan. Pada umumnya, termasuk siswa yang bersangkutan, kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan siswa dalam menambah bentuk belajar mandiri mereka. Misalnya, dengan mengadakan percobaan-percobaan di lab atau laboratorium, menjawab soal-soal, dan belajar di perpustakaan. Nah, hal-hal ini merupakan bentuk dari pengajaran pengayaan. Yang kedua ada percepatan. Percepatan yaitu cara pembinaan siswa berbakat dengan memperbolehkannya naik kelas atau lompat kelas, atau menyelesaikan program studinya atau program regulernya dalam jangka waktu yang lebih singkat dari siswa lainnya. Ini dikhususkan karena mereka memiliki kecerdasan atau berbakat. Yang ketiga ada pengelompokan khusus. Nah, pengelompokan khusus yaitu sejumlah anak berbakat dikumpulkan dan diberi kesempatan secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, hal ini nantinya secara penuh dan padat juga akan dikatakan bersifat permanen dan dikatakan sebagian atau kalau kelompok itu hanya dalam mata pelajaran dalam bentuk sehari-hari saja. Nah, misalnya siswa cerdas berbakat itu dikelompokkan atau digolongkan dalam satu kelompok dalam kelas mereka. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tunanetra. Pengertian tunanetra, apa sih itu tunanetra? Anak tunanetra atau buta adalah seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata atau penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi atau misalnya kacamata, atau memiliki bidang penglihatan yang begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih 200 derajat. Itu menurut Daniel P. Hallen, James M. Kaufman, dan Paige Glenn. Nah, anak tunanetra merupakan anak yang mengalami keterbatasan penglihatan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, yang menghambat dalam proses informasi secara visual sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan prestasi belajar. Kebutaan ini atau tunanetra dapat mengganggu siswa dalam belajar karena mereka tuh terbatas dalam penglihatan mereka secara visual. Klasifikasi anak tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan buta sebagian low vision. Dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang ketiga, berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan. Dan yang keempat, berdasarkan adaptasi pendidikan. Nah, kita lanjutkan dengan karakteristik anak tunanetra. Karakteristik anak tunanetra di sini ada 8. Yang pertama, rasa curiga terhadap orang lain. Nah, karena tidak berfungsinya indera penglihatan pada anak yang tunanetra, maka penerimaan informasi secara visual saat berkomunikasi atau berinteraksi membuat pengaruh yang sangat besar terhadap mereka, karena anak yang tunanetra tidak dapat melihat ekspresi wajah orang yang diajak berbicara atau orang yang berbicara kepada dia. Nah, hal ini mengakibatkan hilangnya rasa aman dan dapat curiga terhadap orang lain, karena mereka tidak dapat melihat secara langsung ekspresi wajah orang yang berbicara dengan dia. Anak tunanetra juga perlu dikenalkan dengan orang-orang di sekitar lingkungannya, terutama anggota keluarga, tetangga, masyarakat sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, agar tidak ada rasa curiga. Namun hal ini pastinya tetap dirasakan karena orang yang berbicara langsung dengan anak tunanetra itu tidak semuanya dikenal oleh anak tersebut. Yang kedua, ada perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui auditori atau pendengaran. Bercanda dan saling membicarakan agar dapat berinteraksi dapat membuat anak tunanetra tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga perlu diatasi dengan memperkenalkan anak kepada orang lain yang di sekitarnya, seperti saya sebutkan tadi, dengan keluarga, tetangga, anggota
sekolah, dan anggota sekitar rumah mereka. Kemudian yang ketiga ada verbalisme. Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan karena konsep yang bersifat abstrak seperti pengalaman dan sebagainya tidak dapat dibuat secara konkret oleh anak-anak yang tunanetra. Anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengalaman dan pemahaman hanya berdasarkan kata-kata saja atau secara verbal. Pada konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret yang dapat menyerupai, sehingga anak yang tunanetra atau kurang dalam penglihatannya juga bisa merasakan secara nyata apa sih yang mereka pegang atau apa yang mereka hadapi di depan mereka. Kemudian yang kelima ada adatan. Adatan merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera non-visual. Bentuk adatan tersebut misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan atau ke belakang. Yang keenam, ada suka berfantasi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu mereka lebih suka berfantasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya itu berbeda ya pastinya. Jika dibandingkan dengan anak awas, dapat melakukan kegiatan memandang, sekedar melihat-lihat dan mencari informasi santai atau saat-saat tertentu. Selanjutnya, berpikir kritis. Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Hal ini bila dibandingkan dengan anak pada umumnya dapat mempengaruhi terutama melalui informasi visual mereka. Anak tunanetra akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia peroleh sebelumnya, serta terhindar dari pengaruh penglihatan yang dapat dialami oleh orang awas lainnya. Yang kedelapan ada pemberani. Pada anak tunanetra telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Sikap pemberani pada anak tunanetra dapat menjadikan mereka sejak dini dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya, serta mau berusaha dalam mencapai cita-citanya. Meskipun mereka telah menyadari bahwa mereka memiliki keadaan secara fisik tidak lengkap atau disabilitas, tapi di sini mereka merasa berani dan sejak dini itu telah ditanamkan sikap untuk menerima keadaan dirinya atau tetap berusaha untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya, dampak ketunanetraan atau dampak tunanetra terhadap anak. Ketunanetraan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ketunanetraan yang dialami oleh anak dapat memberikan dampak terhadap diri mereka maupun kepada keluarga. Dampak yang dirasakan anak seperti hambatan pengembangan kognitif maupun konseptual, hambatan perkembangan motorik dan mobilitas, serta hambatan perkembangan sosial. Nah, selain hambatan yang disebutkan tadi juga, penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan anak disabilitas menyita waktu bekerja dengan waktu yang lebih sedikit. Nah, karena saat dalam keluarga tersebut memiliki anak yang tunanetra, pastinya setiap orang tua atau keluarga itu memiliki waktu yang tersita maupun dalam waktu kerjanya lebih sedikit karena dibagi lagi dengan mengurus mereka saat di rumah. Nah, dan ada juga beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak tunanetra dianggap terkena kutukan maupun penyakit, sehingga menyebabkan orang tua yang merasa bersalah.
intervensi atau pendidikan, model pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra. Nah, intervensi atau pendidikan bagi anak tunanetra harus disesuaikan dengan filsafat modern yang memandang bahwa perkembangan manusia sebagai suatu proses berkelanjutan yang melibatkan interaksi antara struktur biologis seseorang, individu, dan lingkungannya. Dalam perspektif yang lebih luas, modern bimbingan perkembangan menempatkan anak sebagai target layanan bimbingan dan konseling, tidak terbatas pada peranannya sebagai siswa dalam organisasi sekolah, tapi dalam keluarga, organisasi, kehidupan nyata, dan budaya. Nah, setelah membahas ini, selanjutnya kita telah menyelesaikan step pembelajaran kita. Mungkin dalam intervensi atau pendidikan, model pelayanan bagi anak tunanetra itu pastinya akan dibedakan, seperti munculnya sekolah-sekolah inklusi. Nah, anak yang tunanetra pastinya dalam dunia pendidikan mendapat perbedaan dengan anak-anak yang pada umumnya. Karena dalam hal ini, anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatannya sehingga perlakuannya pun berbeda dengan anak-anak seusianya pada umumnya. Nah, kesimpulannya, siswa cerdas atau berbakat adalah siswa yang memiliki kemampuan intelektual atau taraf intelijensi yang unggul. Dengan keunggulan ini, diharapkan memiliki peluang besar untuk mencapai prestasi tinggi dan menonjol dalam bidang pekerjaannya. Anak berbakat adalah individu unik dengan karakteristik dan kebutuhan tersendiri yang relatif berbeda dengan anak normal pada umumnya. Program bimbingan anak berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk pengajaran pengayaan, percepatan, dan pengelompokan khusus. Anak tunanetra atau buta adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Pendapat di atas memberikan kita pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang memiliki kekhasan dan cara tersendiri untuk mencapai tahapan yang sama dalam perkembangannya. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi capaian pembelajaran 10 tentang siswa cerdas, berbakat, dan tunanetra. Sekian dari saya, terima kasih.